Kalau sehari itu satu outlet itu sekitar 30 porsi. Itu udah normalnya sih, paling sedikit lah. Dan juga normalnya kalau yang paling banyak tuh ya kadang 50 sampai 100 porsi. Nah, kalau untuk cabangnya kan ada 6 cabang. Jadi satu hari kalau yang lagi sepi itu ya 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Dewi, owner dari Kerupuk Basah Sambaraja. Usia saya 25 tahun. Awalnya sih kita tuh kan sering banget tuh beli kerupuk basah kan, karena rindu kampung seko gitu. Tapi jarang banget yang ada setiap hari ready. Nah, terus kami coba-coba buat, akhirnya kenapa nggak dijual aja gitu. Cuman prosesnya waktu itu beberapa kali juga gagal. Nah, akhirnya kita jual online. Pertama diantar ke rumah-rumah, delivery. Untungnya juga nggak ada karena baru kan, jadi muter-muter aja buat operasional. Nah, kemudian jalan 6 bulan itu kami memutuskan untuk buka outlet pertama kami. Yang pertama itu di Palangkaraya, di Jalan Yos Sudarso. Itu berdiri tanggal 19 Oktober tahun 2020. Waktu itu seminggu sebelum aku tunangan. Nah, jadi kami buka itu pengennya sih buat modal nikah gitu rencananya dulu, dan alhamdulillah sih buat bantu-bantu nikah juga waktu itu. Awalnya itu kan buka di Palangkaraya tuh alhamdulillah antusias masyarakat tuh besar banget. Dari kuliner daerah ya, terus tiba-tiba tuh yang suka tuh malahan orang-orang masih remaja, mahasiswa, orang kantoran, masih muda-muda gitu. Jadi kayak berhasil gitu loh kita membuat kuliner daerah ini dicintai, disukai sama ya anak-anak muda gitu ya, nggak cuma orang tua. Biasanya kan kalau kuliner daerah, jajanan tradisional itu kan orang-orang tua aja yang suka. Tapi dengan kita kemas seperti ini, tinggal kita makan, mungkin anak-anak muda bisa menyantap makanan kuliner daerah yang emang benar-benar simple gitu. Kalau awalnya sih buka kita kan yang pertama tuh ya, itu alhamdulillah rame banget. Jadi langsung buat kami semangat gitu untuk buka cabang lagi waktu itu. Jadi kita buka yang kedua itu di Jalan Staji waktu itu. Nah, kemudian tuh nggak lama ya, beberapa bulan kemudian tuh ada yang mau jadi franchise gitu, nah mau kemitraan sama kita. Nah, waktu itu kan kita juga nggak pede, apalagi kita baru kan. Tapi alhamdulillah orang tuh kayak pengen banget, dan kita menjual paket kemitraan tadi. Jadi waktu itu kita menjualnya 17 juta satu paket kemitraan itu. Udah dapat booth, habis itu kerupuk basah, kemasan, dan lain-lain. Jadi pembeli pertama waktu itu aku tuh punya warung nasi kuning. Jadi waktu COVID aku buka warung nasi kuning. Nah, jadi di situ tuh kayak namanya kita jualan baru ya, kan banyak juga tuh nasi kuning yang emang udah familiar, rasanya udah enak gitu kan. Jadi orang tuh buat datang tuh udah banyak gitu lah pelanggannya. Nah, kalau punya kita tuh masih belum. Jadi waktu itu kita membuat tuh nasi kuningnya tuh harganya murah, dan juga ada topping-toppingnya tuh banyak gitu. Jadi bervariasi. Nah, kok mereka itu banyak mahasiswa yang datang, dan mereka tuh pengen kerupuk basah gitu kan. Jadi akhirnya kita tuh ngambil kerupuk basah dari Kota Waringin dulu tuh. Nah, cuman karena kerupuk basahnya tadi tuh ongkos kirimnya mahal ya. Nah, terus juga peminatnya juga nggak terlalu banyak gitu, nah jadinya nggak bisa bertahan lama kami jualan waktu itu. Jadi kami memutuskan untuk membuat sendiri. Nah, karena emang udah lama nggak jualan itu, dan teman-teman tuh juga kayak yang dulu sering beli gitu, nah suka pengen beli juga gitu, pengen ngerasain lagi gitu. Akhirnya kita buat. Nah, awalnya itu yang beli itu pelanggan yang pernah makan nasi kuning kami, terus juga teman-teman kami juga, teman-teman deket gitu. Jadi mereka support untuk membeli gitu. Awalnya kan online gitu, jadi orang-orang di WA, Instagram itu yang beli. Dulu tuh aku rajin banget ngejualin di Facebook Marketplace. Jadi setiap aku bikin tuh aku upload gitu. Jadi banyak banget yang mau order. Nah, kadang tuh sampai jam 10 malam kami baru pulang, nganter-nganter gitu. Jadi emang awalnya itu perjuangannya emang berdua sama suami itu. Sampai akhirnya sekarang udah settle semuanya. Sebenarnya kalau produk awal itu kerupuk basah yang lonjor kukus ya, karena originalnya dari kampung emang yang kukus gitu. Cuman kembali lagi kita pengen menciptakan produk yang semua orang tuh bisa makan, semua orang tuh tertarik gitu, nggak cuman kalangan tua aja gitu. Nah, akhirnya tercetuslah yang goreng awalnya. Habis itu ada yang telur juga, ada yang
tepung, ada yang sambal goreng. Nah, tapi karena peminatnya yang tepung tuh agak kurang, terus juga agak ribet juga kan penyajiannya. Nah, jadi kita pakainya yang sambal goreng aja kayak gitu sekarang. Tapi kalau untuk best sellernya sih masih di sambal goreng sekarang. Kalau untuk pemasaran itu ada offline dan online-nya. Kalau untuk yang offline-nya kita ada sales yang ngantar ke toko-toko frozen. Jadi ada beberapa toko frozen yang udah langganan untuk kita gitu. Nah, kalau untuk offline-nya yang lainnya ada di outlet-outlet juga. Jadi mereka tuh jualan udah jalan aja sendiri tanpa kita bantu, tuh udah ada yang beli dari masyarakat luar yang lewat kayak gitu kan. Singgah mau nyari cemilan. Nah, kalau untuk marketingnya itu kita pakai media sosial semua juga. Pertama ada Instagram, ada Facebook, juga ada WA. Nah, kalau di Instagram itu kita guide endorsement. Jadi selebgram gitu kita ajak kolaborasi. Kadang juga ada yang baru-baru kan ajak collab. Terus kalau yang udah pro gitu kan kita bayar untuk mereka visit. Nah, feedbacknya juga udah alhamdulillah sih banyak. Nah, kalau di Palangkaraya sih awal-awal itu emang kami ngepasarinnya tuh banyak budgetnya di marketing. Karena biar cepet gitu kan, biar cepet laku, terus kita jualannya juga rajin, semangat. Nah, kalau di marketing, kalau misalkan di marketing tuh kan, kalau media sosial tuh sangat-sangat membantu banget, cepet dia. Jadi dari yang emang orang tuh nggak tahu bisa jadi tahu gitu. Jadi habis itu di Instagram Ads juga. Kemudian di Facebook juga, Facebook yang berbayar ya, yang di marketplace itu alhamdulillah sih kalau dulu itu nggak berbayar itu banyak yang beli, tapi sama kayak kesini karena makin banyak yang jualan dia tertimbun. Jadi kalau kita pakai sponsor tuh lebih ke atas gitu produk jualan kita. Kalau untuk di WA tuh dulu ada grup-grup WA gitu untuk reseller. Nah, cuman saat ini nggak terlalu aktif gitu karena emang udah pada bisa menjangkau outlet-outlet. Kalau dulu kan belum ada, baru di Palangkaraya. Jadi banyak yang just tip kayak gitu-gitu. Kalau sekarang lebih mudah mendapatkan produk tersebut gitu. Kalau sehari itu satu outlet itu sekitar 30 porsi. Itu udah normalnya sih, paling sedikit lah. Dan juga normalnya kalau yang paling banyak tuh ya kadang 50 sampai 100 porsi. Nah, kalau untuk cabangnya kan ada 6 cabang. Jadi satu hari kalau yang lagi sepi itu ya 150 produk terjual. Kalau yang lagi rame ya sekitar 250 biji per hari gitu. Namanya bervariatif ya, kadang naik, kadang turun juga, namanya usaha gitu. Titik terendah ada sih, waktu itu emang kita kan lagi rame-ramenya tuh tinggi-tinggi banget. Terus kita nyebar nih, ada di Banjarbaru. Jadi di Banjarbaru aja kita outletnya ada 3. Terus di Banjarmasin ada 3, di Palangkaraya 3, di Pangkalamun 2. Nah, ternyata dengan kita menyebar tadi, tiba-tiba tuh kita tuh udah di atas ya, udah di atas. Nah, tiba-tiba itu down semua. Jadi semua tuh emang susah gitu. Bahkan kita cari uang tuh emang nggak bisa jalan yang di Banjar. Memang beberapa hal juga. Pertama juga gara-gara di sana tuh pada suka manis, jadi nggak sesuai dengan produk kita gitu. Terus yang kedua dari harga juga. Mungkin harga kita tuh lebih menengah ya. Jadi agak orang tuh kayak mahal gitu rasanya gitu. Akhirnya kami tuh dari situ tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kami tutup karena ada kerugian gitu. Jadi di Banjarmasin sama Banjarbaru tuh udah tutup, nggak kita buka lagi. Daripada kita mempertahankan dan kita tuh lumayan juga gitu. Kalau misalkan kita tetap bertahan, nggak mampu gitu. Jadi ya udah kita cari jalan yang lain. Jadi kita over ke Kasongan, mungkin di area Kalimantan Tengah dulu deh kayaknya gitu. Jadi tipsnya ya, yang pertama itu sebenarnya kita tuh harus punya planning. Kita tuh pengennya tuh gimana gitu kan. Kalau usaha kan nggak harus makanan ya. Jadi mungkin salon, kecantikan, atau enggak jasa ya. Kurir juga, ojol kan juga masuknya ke apa namanya bisnis juga ya. Pokoknya bisnis itu tuh macam-macam. Jadi nggak perlu modal juga sebenarnya. Kita punya Instagram nih, buat aja dulu nama usahanya apa. Misalkan nih usahanya apa ya, ayam apa gitu kan, atau enggak usaha apa yang lainnya. Nah, itu kita follow dulu, cari-cari dulu kayak siapa yang mau nge-follow Instagram kita posting-posting dulu apa sih yang mau kita jual gitu kan. Kayak mahasiswa kan bisa jasa ngeprint, jasa bikin PPT atau jasa apa. Jadi banyak hal yang bisa dijasakan gitu kan. Nah, kebetulan juga yang kedua juga kalau modal itu, kalau kita punya modal banyak tapi mental kita nggak bisa dan kita nggak bisa memanajemennya juga nggak akan bisa
maju usaha tadi gitu. Jadi emang modal tuh nggak yang utama sebenarnya, tapi juga modal tuh juga mendukung gitu kan. Cuman emang persentasenya tuh nggak 100% gitu. Jadi lebih semangat. Emang kalau misalkan gagal tuh pasti ada. Cuman kita tuh sebagai anak muda ya harus mengambil jatah gagal kita. Kapan sih kita bakalan menikmatinya kalau kita nggak nyoba gagalnya dulu gitu. Karena emang kadang itu Kak, ketika orang tuh sudah gagal, dia tuh takut lagi untuk bangkit. Nah, apalagi udah tua ya, kalau kita masih muda tuh ya itu harus jadi spirit utama kita gitu. Jadi semangat, keberanian gitu, jangan takut gagal. Itu sih dari aku. Nah, kebetulan juga aku kan di sini baru aja nih jadi ketua TPPKK Desa Lalang. Nah, emang di sana tuh emang UMKM-nya belum ada gitu yang emang udah terbranding, mungkin dikenal. Nah, mungkin insya Allah di sini nih kan aku udah ngejalanin usaha-usaha aku sebelumnya, jadi aku punya sedikit pengalaman ya. Nah, ini ada yang aku suruh jadi laundry, kayaknya ada homestay kan, jadi ada wisata Desa Lalang namanya. Jadi ketika orang datang kan mereka kan bawa baju kotor tuh ketika pulang. Nah, aku pengen anak-anak muda di sana tuh ngambil peluangnya gitu Kak. Jadi ada yang nyuci laundry, yang ekspres sehari. Jadi ketika tamu tuh pergi, nah itu mereka bajunya bersih gitu dan juga harganya nggak terlalu mahal. Kemudian ada yang tukang nyajikan menu makanan sarapan pagi. Nah itu orang yang lain lagi. Jadi aku pengen bentuk mereka tuh jadi pengusaha semua di sana. Kayak spray juga. Kita kan mungkin spray itu setiap hari kan kalau ada orang check out gitu kan kita ganti kan. Nah jadi ada yang nyucikan, orang yang berbeda lagi. Habis itu ada yang menyewakan kayak pancing, habis itu tenda. Pokoknya aku buat gimana caranya mereka tuh jadi wirausaha. Dan itu tuh nggak harus ada duit gitu kan. Jadi emang bener-bener siapa yang mau dan pengen usaha. Insya Allah sih mudahan apa yang aku inginkan, program-program yang aku pengen untuk majukan di desa aku bisa terlaksana gitu berkat modal yang pernah kegagalan yang pernah berlalu gitu. Karena emang saat ini nih apalagi sih kalau nggak buat bermanfaat untuk orang banyak gitu kan. Kalau kita untuk memperkaya diri sendiri mungkin ya untuk kita sendiri mungkin kebahagiaannya beda gitu. Tapi ketika kita bisa membina mungkin luar biasa lah nanti